Silakan. Pak Manu, apakah masih di balik layar? Ibu. Nah, nanti untuk porsi deskripsi statistik 4.1 dan uji yang lain, uji 4.4 akan dijelaskan oleh Pak Manu. Kalau seandainya waktu malam ini tidak cukup, kita akan lanjutkan hari lain. Nah, porsi saya malam ini adalah kami akan menjelaskan uji prasyarat ini. Jadi, Anda kan punya rumusan masalah. S3 rumusan masalahnya ada 8. Nah, Anda boleh mengerjakan rumusan masalah Anda itu, boleh ngitung selagi Anda sudah lolos yang namanya uji-uji ini. Jadi kan Anda punya rumusan masalah seberapa besar tingkat X1 gitu kan. Seberapa besar tingkat X2, seberapa besar tingkat Y gitu kan. Seberapa besar pengaruh X1 ke Y dan seterusnya. Nah, rumusan masalah Anda itu nanti hasilnya caranya gimana? Ngitungnya pakai SPSS. Tapi Anda kalau mau ngitung pakai SPSS ya, ngitung uji-uji itu namanya uji hipotesis. Hipotesis Anda yang S3 ada 8. Ya. Nah, ada yang 11, ada yang 8. Nah, Anda baru boleh menguji 8 itu namanya uji hipotesis jika Anda sudah lolos 2 uji asumsi. Yang pertama adalah uji asumsi dasar, ya. Yang berikutnya adalah uji asumsi klasik. Jadi ada 2 uji yang Anda harus lolos. Uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik. Uji asumsi dasar itu terbagi menjadi 3 uji. Anda bisa lihat di buku SPSS. Buku SPSS yang saya pakai kebetulan adalah buku karangan Dewi Priyatna. Nah, itu ada berbagai macam versi. Anda bisa pakai versi berapapun yang Bapak Ibu punya. Nah, untuk uji asumsi dasar kita sudah pernah sampaikan ada 3 uji, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Yang terakhir adalah uji homogenitas. Nah, ini semua syarat ini harus dipenuhi. Seluruh uji ini, Bapak Ibu sudah pernah kutip di mana? Udah pernah taruh di sini. Udah pernah taruh di bab 3. Di 3.6 ini Bapak Ibu sudah pernah taruh di sini. Bedanya apa? Kenapa di sini ada asumsi dasar, di sini ada lagi asumsi klasik, uji asumsi klasik, tapi di bab 4 diulang lagi ada uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik. Perbedaannya adalah yang di bab 3 ini ya, yang di bab 3 ini uji asumsinya hanya berupa teori. Misalnya, uji asumsi dasarnya yang normalitas saya pakai uji ini. Gitu ya. Kemudian linearitasnya saya pakai uji ini begitu. Nah, ini yang di bab 3 ini nanti bisa berubah. Anda bisa hapus ya. Anda bisa ganti sesuai dengan ini. Uji asumsi dasar di sini. Misalnya saja ya. Misalnya saja. Bentar. Misalnya, untuk satu uji saja ini ya, uji normalitas, uji asumsi dasar yang pertama adalah uji normalitas. Untuk uji normalitas saja, Anda bisa pakai Lilly Force. Atau Anda bisa pakai uji yang namanya Kolmogorov-Smirnov. Ya. Kalau Anda di sini, di bab 3, sudah terlanjur menulis ujinya adalah uji Lilly Force misalnya, tapi ternyata Anda nggak lolos, dan ternyata di bab 4 Anda ketika hitungan dengan saya SPSS, Anda lolosnya adalah Kolmogorov-Smirnov nama ujinya, maka di bab 3 dihapus. Hapus ujinya diganti dari Lilly Force menjadi uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi yang di bab 3 ini hanya teori. Ngambilnya di mana? Tinggal kutip dari buku aja. Ya. Anda kutip dari buku apa itu uji, misalnya uji normalitas dengan cara Lilly Force seperti apa, syaratnya apa. Anda cukup copy saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya khawatir ini memang agak berbeda. Ini memang makanan yang berbeda. Tetapi Bapak Ibu harus tahu. Misalnya Bapak Ibu
tidak punya kapasitas untuk menghitung SPSS ya. Bu, saya bukan orang statistik, boleh. Misalnya minta bantuan rekannya, minta bantuan teman kuliah sama doktoral, bantu ya saya ngitung, it's okay. Asalkan Bapak Ibu tahu cara bacanya. Oh, uji yang pertama itu saya lolos kalau nilainya sekian. Misalnya, VIF nilainya kurang dari 10. Kalau lebih dari 10 nggak lolos, Bapak Ibu hanya ngafalin itu aja. Nggak perlu tahu misalnya cara ngitungnya. Bu, saya nggak tahu cara ngitungnya, saya gaptek laptop. It's okay. Asal yang penting tahu cara bacanya. Jadi tidak ada kendala di sini ya. Memang ini adalah jurusan teologi, Anda tidak dipaksa untuk memiliki kepakaran dalam bidang statistik, tetapi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu semua mampu bisa mengoperasikan SPSS sendiri. Bu, saya nggak mau pakai SPSS, saya pakai software yang lain. Silahkan, mau pakai apa? eView boleh. Mau pakai apapun boleh. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Pak Manu mau di-range dulu deskripsi statistik atau gimana? Saya pikir dilanjutkan persyaratan aja dulu, Bu. Kalau deskriptif kan nanti bisa langsung hipotesa 1. Nggak tega kalau dari rekan saya sakit. Ini pasti gara-gara ke IKN ya Pak. Saya sudah sehat loh Pak Manu. Sehat, sehat. Jadi memang waktu itu kita ke IKN dengan rombongan tim. Saya pulang sakit luar biasa Pak. Berhubungan dengan pernapasan Pak Manu. Pak Manu baru sekarang. Saya sudah hampir, puji Tuhan sudah hampir hilang. Oke, memang debunya di sana luar biasa ya. Yang belum pernah ke IKN, monggo ke IKN. Tapi memang jalannya belum diaspal. Jadi kalau ada mobil lewat, debunya berterbangan. Dan kalau kehirup, lumayan. Nah, untuk orang-orang yang seperti saya gini kan. Oke. Nah, saya akan buka filenya. Ya, Bapak Ibu kan sudah pernah menyebarkan kuesioner ya? Sudah pernah menyebarkan kuesioner. Nah, dari kuesioner itu nanti muncullah file ya. Kan pakai Google Form tuh. Tapi di Google Form nggak mungkin seperti ini kan? Di Google Form masih data mentah. Tolong pindahkan ke Excel-nya dalam bentuk seperti ini. Data yang saya butuhkan adalah, nanti kan ada 5, 5, 4 begitu ya. Saya nggak butuh data yang per item ini. Yang saya butuhkan adalah data total X semuanya. Jadi kalau Anda variabelnya ada 3, yang saya butuhkan adalah total X1, kemudian total X2, ya, misalnya X-nya ada 3, total X3, dan total Y. Nah, kenapa kok ini tidak saya tulis total X1 saja? Anggaplah ini X1 ya. Anggaplah ini X1 gitu. Kenapa ini kok tidak saya butuhkan total X1 saja? Kenapa ini harus saya bagi-bagi lagi? Karena ini adalah dimensi. Jadi yang total di sini adalah total per dimensi. Ini adalah misalnya dimensi, ini misalnya total dimensi X1 dimensi 1. Kemudian ini adalah X1 dimensi 2 misalnya. X1 dimensi 2 misalnya. Nah, ini nanti untuk Pak Sony ya. Untuk Pak Sony mungkin saya bisa bedakan per dimensi. Atau mungkin untuk Pak Indra kalau memang memungkinkan dan memang saya anggap perlu, atau mungkin Bapak juga ingin tahu lebih detail, bisa ngitungnya per dimensi nanti. Tetapi yang saya butuhkan utamanya adalah data per variabel. Kapan akan menghitung per dimensi? Kalau memang dibutuhkan per dimensi. Tergantung Bapak Ibu mau membahas dalam apa. Nah, sampai di mana membahasnya nanti learning by doing-nya kita bahas saat one by one bimbingan. Nanti kita ke Bapak Ibu bimbingan dengan kita, saya akan arahkan, Pak, kita bahasnya per dimensi ya. Nanti Bapak Ibu harus buat seperti ini. Ini nomor 1 sampai 19 ini adalah pertanyaan untuk dimensi 1, total sendiri. Nomor 20 sampai 29 ini adalah dimensi yang kedua, total sendiri. Kemudian ini adalah total gabungan. Nah, yang Pak Sony lakukan, saya akan sebut Pak Sony walaupun beliau tidak hadir karena sudah izin. Pak Sony itu membagi gerejanya menjadi 10.
menjadi 10 kategori. Jadi sekian ribu orang itu dibagi menjadi 10 gereja. Jadi 10 kelompok. Maka nanti harus di split. Nomor 1 sampai sekian ini gereja pertama. Nomor ini sampai sekian gereja kedua. Harus dipisah-pisah. Dikasih jeda 1 atau dibedain warna. Warna merah untuk gereja apa. Nanti cara menghitungnya untuk Pak Sony per gereja. Memang agak sedikit lebih sulit karena Pak Sony itu nanti selain beliau 2 kuantitatif dan kuali yaitu mixed research, beliau juga mintanya per 10 gereja. Apakah nggak sulit, Bu? Ya lebih sulit, otomatis bukan sulit tapi ada effort lebih gitu ya. Oke, jadi yang saya butuhkan adalah data dari Google Form, tolong pindahkan dalam bentuk seperti ini. Yang saya butuhkan adalah total per variabel. Kapan saya membutuhkan total per dimensi? Kalau memang berdasar bimbingan saya butuh. Kalau variabel Anda ada X2, kebetulan ini mahasiswanya tidak ada variabel X2, tapi dia variabelnya Z. Maka total Z. Nanti di sini selanjutnya kita butuh yang namanya total Y. Jadi kalau Anda punya 4 variabel, maka saya butuh total X1, total X2, total X3, total Y. Gitu yang saya butuhkan. Ya. Apa yang harus kita kerjakan? Kita buka dulu SPSS-nya. Ya, kita buka SPSS. Setelah kita buka SPSS, maka nanti akan keluar seperti ini. Maaf, ini yang sudah ada isinya. Setelah keluar SPSS, ya, setelah nanti SPSS-nya dibuka, akan keluar seperti ini. Pojok kiri akan keluar ada 2, ada data view dan ada variable view. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin nanti tidak berkecimpung, tidak mengerjakan sendiri, minta bantuan rekannya, ya, tolong tetap dicatat stepnya apa. Catat stepnya aja. Nah, nanti kemudian yang berikutnya adalah syaratnya apa untuk lolos. Jadi yang pertama ini kita akan membahas dulu uji yang pertama, yaitu uji normalitas data. Kita masih pada uji asumsi dasar dulu. Bisa ulang ya, kita masih pada uji yang ini. Kita akan membahas dulu uji asumsi dasar. Uji asumsi dasar ada 3. Yang pertama adalah uji normalitas, linearitas, dan uji homogenitas. Kita akan bahas dulu yang uji normalitas. Nah, caranya seperti ini tadi. Kita buka ulang SPSS-nya. Nanti akan terbuka seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ada data view, ada variable view. Variable view, ini kita kliknya di pojok kiri bawah. Nah, kita klik dulu di sini. Variabelnya misalnya X1. Katakanlah namanya adalah kepemimpinan hamba. Kepemimpinan hamba. Kemudian Bapak Ibu punya variabel yang nama X2, misalnya komitmen. Komitmen berjemaat. Kemudian ini karena saya pakai datanya S2, anggaplah ini variabelnya cuma ada 1 lagi, tidak 3 ya. Kalau Anda yang S3, 3. Ini yang S2 saya pakai contoh. Misalnya katakanlah ini adalah data pertumbuhan rohani. Diberi nama. Ya. Boleh kalau ini mau dinolkan desimalnya boleh, tapi saya biasanya nggak ada yang rubah-rubah yang di sini-sini. Nah, kalau di buku Anda harus merubah-rubah. Nah, setelah itu kembali ke pojok kiri bawah ada data view. Nah, kita akan masukkan di sini data X1. Ambilnya di mana? Di Excel. Excelnya dapat dari mana? Dari Google Form. Ya. Kemudian Anda buat skemanya seperti ini.
Copy semua sampai ke bawah, copy semua. Ini untuk data X ya. Kita copy, caranya blok terus Ctrl C. Kita masukkan ke sini. Seperti ini. Ulang, buka lagi Excel-nya. Memang ini bagian tidak familiar. Disimak aja Pak, paling tidak nanti ngerti. Oh, gitu tah dapatnya. Ya, kita sekarang ke sini. Kita copy, ini anggaplah variabel Z ini kita anggap X2. Kita copy, kita blok caranya, kita tekan Ctrl C. Kita masukkan lagi di sini. Tekan Ctrl V. Tadi copy, caranya tekan Ctrl C. Kalau mau naruh di sini, tekan Ctrl V di kotak paling atas. Kembali kita akan buka Excel-nya. Kita mau copy yang variabel Y. Ingat, yang di copy hanya totalnya saja. Yang di copy hanya totalnya saja. Di blok, kemudian tekan Ctrl C. Saya ulang ya, di blok tekan Ctrl C. Kemudian buka kembali SPSS yang tadi. Kita paste di sini, paste. Taruh di kolom paling atas, tekan Ctrl V. Caranya seperti itu. Nah, tolong dibuka file yang saya kirim. Untuk S2 akan saya forward. Untuk S2 saya forward ya. Ada yang S2 ini? Ada, Bu. Oke, saya forward ke bimbingan S2. Oke. Tolong bisa dibuka file yang saya kirim, judulnya uji asumsi dasar. Saya kirim tadi sudah. Kita akan buka uji asumsi dasar. Saya pun tidak hafal caranya. Kalau mau hafal boleh, nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting bisa ngikutin caranya. Ya. Ya, Bu. Uji asumsi dasar. Nah, uji asumsi dasar yang pertama, ya, di halaman 35, itu kita menggunakan uji yang namanya uji normalitas dengan metode Lilliefors. Kalau Anda sudah lolos dengan cara ini, ya sudah pakai cara ini aja. Nggak usah pakai cara yang lain. Ya, ini ada beberapa cara sebetulnya. Kalau Anda sudah lolos cara yang ini, Anda nggak perlu pakai cara yang lain. Oke, kita lihat di uji asumsi dasarnya yang halaman 35 yaitu dengan cara uji Lilliefors. Oke, caranya adalah bisa dilihat di halaman 37. Sudah ketemu semua halaman 37 yang saya kirim? Atau ada yang belum sempat lihat di WA saya? Halaman 37 ya. Jadi Ya, Bu, SPSS, sudah, Bu. jadi SPSS itu kalau kita buka file ya, itu nanti akan ada seperti ini. Satu untuk bentuk seperti ini, satu untuk output namanya hasil. Ya, kita lihat halaman 37. Caranya adalah yang paling atas, nomor 3. Apa? Selanjutnya klik. Coba dilihat nomor halaman 37. Klik apa? Analyze, descriptive, statistik. Oke, analyze, kemudian cari ini ya. Descriptive statistik. Nah, setelah dari situ kita klik explore. Nah, kita masukkan, kalau di buku ini dimasukkan semua. Oke, tapi kalau saya biasanya sebetulnya yang dibutuhkan hanya dependen aja variabel Y, tapi oke karena di buku ini masukkan semua, taruh di sini ya, tekan Ctrl A. Ctrl A ini tujuannya untuk pindahin semua ini, langsung ngeblok ini. Nah, kita Ctrl A, kita pindahkan, pakai panah ini kita klik, maka akan semua pindah ke sini. Nah, kita klik. Kalau kita balikin, ya balik lagi. Kita balikin, balik lagi. Gitu.
Oke ya. Kemudian sudah terbuka ini sudah kita pindahkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat cara yang nomor 4. Ya, masukkan kemudian ke kotak dependent list pada display, pilih apa di situ? Nomor 4. Baris kedua. Pilih Pada plot. display, pilih plot. Cari ini namanya plot. Pilih plot. Yang sudah punya file ada SPSS boleh nanti coba. Ya, setelah pilih plot, pastikan Anda centang di sini. Karena kita mau melakukan uji normalitas dengan cara Lily-Force, maka kita akan klik di sini. Oke. Setelah itu kita klik continue, klik OK, selesai. Sesimpel itu caranya. Kita lihat ini keluar apa enggak ada. Lemot. Nah, selesai. Seperti itu caranya. Sebentar, ini agak lama karena memang bukan kesalahan pengoperasinya, kesalahan laptopnya. Puji Tuhan bisa nyala. Ini kemarin di Balikpapan nggak nyala. Oke, nanti akan keluar banyak tabel seperti ini. Nah, yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah syaratnya aja. Yang pertama ujinya adalah uji normalitas. Syaratnya apa uji normalitas? Kalau dengan cara ini, dengan cara Lily-Force, maka kita akan nanti lihat kolom yang ini. Kolom ini yang kita lihat. Test of normality. Lihatnya yang di mana? Ini. Normality, Kolmogorov-Smirnov, yang di bagian signifikan ini yang dilihat. Nilai signifikansinya, syarat untuk lolos, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 38. 38. Syarat untuk lolos uji normalitas dengan cara ini adalah yang perlu dipelajari hanya begini. Kalau nanti ujian buat rangkuman. Kan kita butuh 2 uji. Uji asumsi dasar ada 3. Ya, uji asumsi dasar, uji asumsi klasik. Uji asumsi dasar ada 3. Cara buat rangkumannya begitu nanti. Uji asumsi dasar ada 3. Uji yang pertama adalah normalitas. Terus tulis, saya pakai Lily-Force. Syarat Lily-Force adalah signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, ini nanti setiap mahasiswa beda. Mungkin Pak Indra pakai Lily-Force. Nah, mungkin nanti Pak Reza pakai Kolmogorov-Smirnov. Beda-beda. Nah, gitu ya. Yang Anda buat begitu. Kemudian, nanti uji kedua adalah uji linearitas. Syarat bisa lolos uji linearitas adalah, nanti Bapak tulis, yang perlu hanya bikin rangkuman itu, kalau memang Anda dibantu untuk mengerjakan SPSS-nya. Gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang memang mungkin karena keterbatasan statistik, yang penting tahu cara bacanya. Mungkin cara mengoperasikan laptopnya nggak paham. Atau cara mengoperasikan softwarenya itu nggak paham. Oke, tapi Anda harus tahu syarat lolosnya. Nah, dengan cara Lily-Force, maka nilai di sini harus lebih besar dari 0,05. Kita lihat ini lebih besar nggak dari 0,05? Enggak, lebih kecil. Enggak, ini lebih kecil. Artinya, mahasiswa ini dengan cara ini tidak lolos. Nah, kalau Anda nggak lolos, ya pakai cara lain. Nah, gitu. Ada banyak cara. Kalau di buku ini hanya ada 2 cara, tapi nanti kita ada beberapa macam cara yang lain yang bisa kita gunakan untuk kita bisa lolos. Nah, kalau ternyata di bab 3, Anda sudah terlanjur menulis dengan cara Lily-Force, ternyata Anda nggak lolos, ya nanti Anda sesuaikan, di bab 3-nya diganti. Gitu aja. Oke, karena supaya nggak bingung, ini saya exit ya. Saya exit supaya hasilnya nggak ada. Nah, kita mau coba cara yang kedua. Oke, cara yang kedua, halaman 38 yang bawah B. Itu cara kedua. Apakah ada yang sudah pernah nyoba? Pak Indra sudah pernah nyoba? Lolos nggak? Belum. Belum dicoba tadi. Waktu kuliah dulu pernah nyoba. Kalau yang data sekarang saya belum nyoba. Sorry. Belum tahu. Jadi belum ada deg-deg gitu Pak ya. Biasanya deg-degnya kalau nggak lolos.
Oke, cara yang kedua pada halaman 38 yang B. Cara yang kedua ini Anda lakukan kapan? Kalau nggak lolos cara pertama. Kalau sudah lolos cara yang pertama, udah ngapain cari susah, nggak usah diuji semua. Jangan semua cara dilakukan, nggak usah. Yang penting lolos aja satu, udah. Oke ya. Cara yang kedua adalah dengan uji itu ya, halaman 38 yang B. Uji normalitas dengan metode one sample Kolmogorov-Smirnov. One sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, syaratnya, apa syaratnya? Itu di bawahnya dilihat. Kriterianya adalah jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, itu yang di blok ya, yang warnanya di blok itu, maka data berdistribusi normal. Kalau kurang dari 0,05, baris yang paling bawah, maka data tidak berdistribusi normal. Sekarang kita lihat caranya. Caranya di halaman 39. Nah, itu cara baca bukunya. Nanti kalau Anda lupa, Anda bisa ulang video ini, diputar ya, rekaman Zoom-nya, Anda bisa coba sendiri di rumah. Atau minta bantuan rekannya, tapi tahu paling nggak caranya, atau minta dipandu. Nah, cara yang berikutnya adalah klik halaman 39, nomor yang kedua. Klik Analyze. Kemudian apa di situ? Apa di situ? Di atasnya kotak, coba dilihat yang nomor 2. Non-parametric test, Non-parametric test. one sample KS. Kita turun dulu ke legasi dialog. Dari legasi dialog baru kita ketemu one sample KS. Kalau kita langsung sini one sample ini beda. Diturun ke sini dulu. Nah, baru kita ke sini ya. Nah, gitu. Caranya gimana? Udah pindahkan aja semua. A, kita pindahkan semua ke sini. Kemudian setelah itu ini ya sudah dicentang normal. Masukkan sini. Oke. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah variabel X1, ini adalah variabel X2, ini adalah variabel Y. Kita lihat. Syaratnya adalah nilai ini harus lebih dari 0,05. Ini lolos nggak? Nggak lolos, Bu. Jadi yang dilihat adalah nilai asin seek to tail. Nggak lolos ini, Bu. Nggak lolos. Ini nggak lolos, X1. Ini nggak lolos. Dan ini juga nggak lolos. Berarti Anda harus pakai cara yang ketiga. Karena di buku ini hanya ada 2 cara, maka saya hanya mengajarkan itu. Nanti kalau ada yang tidak lolos dengan 2 cara ini, nanti kita akan one by one. Saya nggak akan mungkin jelaskan semua cara yang ada. Terlalu lama, kasihan yang lain yang sudah lolos. Mungkin yang nggak lolos hanya 1-2 orang. Itu ujian pertama. Jadi yang perlu untuk ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, untuk pada saat ujian, hanya rangkuman itu aja Anda bikin. Oh, uji prasyaratnya ada 2. Yang pertama uji asumsi dasar, yang kedua uji asumsi klasik. Uji asumsi dasar ada 3. Normalitas, linearitas, homogenitas. Uji yang pertama saya pakai ini, syaratnya lolos lebih dari 0,05. Uji yang kedua saya pakai ini, syaratnya lebih dari, misalnya gitu ya. Syarat-syaratnya aja. Kalau Anda sudah selesai itu ujian, jalan, go ahead, mantap. Nggak tahu cara ngeklik-kliknya, it's okay. Alangkah baiknya kalau Anda tahu. Gitu. Oke. Sampai sini. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah bisa dipahami nanti cara ujiannya gimana menjawabnya? Cara membuat rangkumannya bisa? Pak Cornelius bisa? Ikuti yang Ibu bilang, nanti saya rangkumin, mestinya sih bisa ya. Yang Ibu Cara buat sampaikan. rangkumannya nanti begitu Pak ya. Nanti kalau Ya, masih Bu. bingung,
Minta salah satu rekan Bapak yang merecord. Ini tadi yang merecord Pak siapa ya? Pak Indra kalau nggak salah ya. Pak Indra ngerecord ya. Pak tolong dibagikan ke teman-temannya ya. Oh, Karena sorry Bu kalau ya. saya janji sama Pak Daniel pribadi aja, saya belum upload sampai sekarang. Amin, amin. Yang nge-record Tapi saya janji admin. lagi nanti, aduh dikejar-kejar waktu gitu loh Pak. Kan kalau ngupload itu lama Pak di YouTube itu. 1 jam, lambat, tergantung internetnya. Nah, jadi sudah saya keburu kabur pergi kemana gitu. Oke, Bu Wiwit, uji yang mau pertama tanya. selesai. Bu, mau tanya Bu. Ada pertanyaan. Yang Kalau record untuk admin, saya enggak, loh Bapak aja yang record. Tadi Pak Indra katanya dipesenin Pak Sony suruh record. Sorry, saya nggak ada co-hostnya ya Bu ya. Boleh dikasih co-hostnya nggak Bu? Oke. Oh, sebentar. Co-host ya. Saya pikir bisa dari laptop, Pak. Biasanya kan dari laptop bisa. Oh, Iya, kenapa, Pak? iya Bu, itu kalau untuk kuesioner final, untuk pertanyaannya seperti gender ya, jenis kelamin, sama lama beribadah, apakah itu berpengaruh terhadap yang mutlak atau tidak Bu? Enggak. Oh enggak ya Enggak Bu. harus. Jadi, oke. Misalnya ada mahasiswa yang tidak membutuhkan data gender. Nah, ada mahasiswa yang tidak membutuhkan data tentang lama bergereja. Tapi mereka menggunakan datanya adalah jenis pendidikan, status apa tingkat pendidikan, SMA berapa orang, SMP, SD, S1, S2 berapa orang. Nah, kalau Anda pergunakan seperti itu, maka nanti di deskriptifnya ya seperti itu. Jadi uji 4.1 yang analisis deskriptif itu nanti setiap orang beda. Kalau kuesioner Anda tidak memuat data-data itu, ya maka Anda nggak akan bikin data itu untuk deskriptif responden, maka Anda nggak akan bikin itu. Maka ada mahasiswa yang bab 4.1-nya nggak ada, deskriptif respondennya nggak ada. Berarti boleh ya Bu, nggak pakai deskriptif ya? Tergantung. Bisa ya? Iya, boleh. Tergantung kebutuhan aja, Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu Wiwit, mohon tanya sedikit. Kalau misalnya X1 dan X2 kita lolos pakai cara Lily Force, X3 sama Y-nya nggak lolos, berarti yang dimasukin ke one sample KS itu adalah yang X3 sama Y-nya aja, Bu? Enggak, harus lolos semua dengan satu cara yang sama. Enggak, Pak. Harus satu lolos semua. Oke, ngerti, Bu. Ya. Nggak bisa comot-comot, Pak. Kalau kayak gitu enak, Pak. Dari dulu sudah selesai, mahasiswa. Jadi harus dengan cara yang sama lolos semua. Nah, gitu. Oke, ada yang lagi yang mau tanya? Yang S2 ini. Ada Agustina, 4 Timotius Alex. Mau izin tanya Bu. Bu, kira-kira kalau misal mempengaruhi yang tidak lolos itu apa kira-kira Bu? Datanya, Pak. Yang jawab 5, 5, 4, 3 itu kan di total. Nah, misalnya, total yang tadi saya bilang itu di Excel-nya ini loh, Pak. Iya. Maksudnya kelebihan atau kekurangan? Enggak, bukan kelebihan atau kekurangan. Jadi tergantung jawaban mereka. Kita kan nggak bisa atur jawaban mereka, Pak. Betul. Ini apa adanya jawaban mereka. Kita nggak bisa atur, jawabnya nanti nomor ini 4 ya, nomor ini 5 ya. Ini sangat setuju, sangat tidak setuju, nggak bisa. Nah, itulah gunanya penelitian, Pak. Bahkan nanti dari sini kan nanti kita kalau ini lolos semua, kita akan uji hipotesis kan. Uji hipotesis Bapak kan bunyinya begini. Seberapa besar tingkat X1? Nah, itu misalnya mengukur pemahaman ya. Seberapa besar tingkat pemahaman terhadap apa begitu? Oh, tingkat pemahamannya rendah. Taunya dari mana? Dari nilai-nilai ini. Dan kita nggak boleh setting ini, Pak. Nggak boleh ajarin. Ini terjadi waktu mahasiswa kita di tempat lain ya. Tentang keharmonisan keluarga, mereka tulisnya sangat setuju 555 disemprot sama yang mahasiswa kita. Kok kamu tulisnya 555? Padahal kan rumah tanggamu nggak bahagia, kamu dengan suamimu lah nggak boleh begitu. Ya udah, sekalipun mereka berbohong ya udah mau nggak mau gitu loh. Makanya itu kan ada alfa 5%. Gitu. Alfa itu adalah tingkat kesalahan yang ditoleransi itu. Kita nggak boleh setir ya Pak untuk menjawab apa. Ngarahkan nggak boleh.
Oleh karena itu kemarin perlunya kita membuat kuesioner itu kisi-kisinya dicek oleh para dosen itu supaya kalimatnya mudah dimengerti, sangat jelas, sangat relevan. Makanya kenapa kita coret-coret kemarin kisi-kisi harapan kita, nah, nanti mudah dimengerti oleh responden, jawabnya benar-benar paham. Kita nggak perlu ngarahkan lagi. Nah, gitu Pak ya. Ini udah pasrah aja Pak hasilnya Pak, nanti berapa persen, lolos nggak lolos, sudah pasrah dari angka yang ada Pak. Pasrah dari kuesioner yang Bapak sebarin ke responden itu, Pak. Kita nggak boleh kutak-atik ya, Pak. Oke. Tidak boleh, istilah saya adalah tidak boleh membaptis data. Iya. Nanti kalau baptis-baptis di gereja saja. Amin, amin. Baptis jiwa. Nah, gitu Pak ya. Ini saya udah ya. Saya buang dulu hasilnya. Sebetulnya setiap selesai uji nggak perlu dibuang hasilnya, tapi ini kan karena nanti Bapak Ibu supaya nggak bingung, saya buang hasilnya. Nah, kemudian uji yang berikutnya, kita lihat halaman berikutnya ya. Tadi sudah lolos uji pertama sudah selesai ya. Uji asumsi dasar yang kedua adalah uji linearitas namanya. Kita bisa buka di halaman 40. Uji linearitas. Silahkan buka halaman 40. Nah, itu ada cara untuk ngitung uji linearitas. Kita masih pakai data yang sama. Ya. Langkah-langkahnya ada di halaman 42. Langkahnya ada di halaman 42. Oke, halaman 42, nomor 3. Nomor 3 yang di bawah itu, kita lihat ya. Untuk melakukan analisis, klik, apa itu di situ? Analyze. Oke, analyze. Kemudian? Compare means. Compare mean. Lalu means. Oke, mean. Setelah itu, step berikutnya ke kanan kita. Ya, ini tolong dimasukkan dulu. Oke, masukkan ya. Yang independen adalah ini, yang sisanya variabel. Dependen ini tempatnya variabel y. Jadi y yang ini kita masukkan ke sini dengan cara klik dulu y-nya. Panah ini untuk memindahkan. Ini manis. Kemudian yang berikutnya, independen ini kita kontrol A aja, kita blok semua dengan cara kontrol A. Pindahkan ke kotak ini dengan cara mengklik panah ini. Begitu. Ya. Nah, setelah itu, langkah berikutnya kita lihat di halaman 43 yang atas. Halaman 43 atas. Ya, ada tulisan nomor 4. Klik variabel, nah, variabel kita aja ya, dan masukkan ke dependent list, dan kemudian klik variabel berikutnya, masukkan independent. Artinya yang Y masukkan ke dependent, X masukkan ke independent. Setelah itu, ya, disuruh klik apa di situ? Option. Klik option. Setelah kita buka option, maka kita akan lihat di bagian bawah sini. Karena kita akan menguji uji linearitas, maka kita centangnya adalah ya test for linearity. Ya, nah, saya ulang ya. Setelah masuk sini, pindahkan Y ke dependent, X pindahkan ke independent, klik kanan atas option. Terbuka tabel ini. Setelah terbuka tabel ini, Anda cek di sini yang kiri bawah ini. Karena kita akan melakukan uji linearitas, maka kita klik test for linearity. Oke, setelah itu kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, jawab ya yang kita butuhkan hasilnya. Hasilnya kita lihat dari tabel yang namanya ANOVA.
karena kita tadi menggunakan ujinya apa tadi? Uji yang pertama, ini adalah uji kedua, uji linearitas. Uji linearitas banyak caranya. Salah satunya adalah kita nanti menggunakan hasil nilai ini. Kita lihat hasil di sini. Nilai linearitasnya ini harus kurang dari 0,05. Nilai ini ya, ini ada linearitas. Linearitas ini harus nilainya kurang dari 0,05. Ini kurang nggak dari 0,05? Di bawah 0,05 nggak? Di bawah. Oke, berarti ini lolos. Nah, kemudian cara yang kedua adalah deviation from linearity-nya adalah harus lebih besar dari 0,05. Ini lebih besar dari 0,05. Maka ini lolos uji ini. Begitu. Nah, jadi Anda lolos dengan uji ini. Jadi linearitasnya lolos. Bu, kalau nggak lolos linearitasnya gimana? Saya ada salah satu cara. Nah, Anda bisa menggunakan R² dengan eta square. Ini nggak ada di buku. Ya, ini tidak ada di buku. Nanti ini learning by doing. Tapi karena kenapa saya bahas tidak ada di buku, walaupun tidak ada di buku saya bahas, karena udah kelihatan tabelnya. Nanti kalau kita lihat, ketika nilai R² mendekati nilai eta square, maka lolos. Saya ulang ya, untuk uji ini, kalau Anda tidak lolos dengan cara linearity dan deviation from linearity, Anda bisa pakai R² dan eta square. Tapi nanti itu one by one aja. Ketika Anda nggak lolos, baru nanti datang ke dosen pembimbing masing-masing untuk dicarikan solusi pakai cara apa. Nah, begitu. Oke, ini adalah uji yang kedua. Jadi nanti kalau Anda buat rangkuman, uji yang kedua adalah uji linearitas dengan cara linearity atau deviation from linearity. Syaratnya adalah nilai linearitasnya lebih besar dari, lebih kecil dari 0,05, tapi nilai ini, deviation from linearity, yang ini harus lebih besar dari 0,05. Bapak Ibu hanya cukup tahu itu aja, itu sudah bagus. Buat rangkumannya begitu caranya. Kalau Anda nggak lolos cara ini, nanti Anda buat rangkuman yang lain. Linearitasnya adalah dengan cara R² dan eta square, yaitu membandingkan nilai eta square dan R². Kalau Anda tidak lolos dengan cara ini. Gimana kriterianya? Ya, kalau ini nilainya mendekati ini, maka lolos. Oke, uji yang kedua sudah selesai. Nah, uji yang ketiga, kita akan menguji yang namanya homogenitas. Ada pertanyaan dulu? Ini mungkin yang tidak familiar dengan SPSS memang agak berat. Yang penting ikuti saja clue saya bahwa Bapak Ibu harus membuat rangkumannya seperti yang saya ucapkan tadi. Nggak paham cara ngitungnya, oke, minta bantuan anaknya yang mungkin paham dengan SPSS, tolong bantu klik-klik, yang penting Anda tahu cara bacanya. Nah, begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kita sudah selesai pada uji asumsi dasar yang kedua. Nah, uji asumsi dasar satu lagi, namanya uji homogenitas. Ya, uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini tidak akan bisa Anda kerjakan kalau Anda tidak membuat yang namanya deskriptif tadi. Gimana cara ngitung uji homogenitas? Kita lihat ya. Udah nggak ada pertanyaan ya? Oke. Uji homogenitas ini saya keluarin dulu. Saya exit. Ini ya. Ini data ini saya sementara nggak pakai. Uji homogenitas tidak pakai cara ini. Tidak pakai data itu. Saya pakai yang ini aja. Oke, saya buka lagi data kosong. Untuk uji homogenitas saya buka data kosong, ya.
Lari ke kiri bawah. Lari ke kiri bawah. Kita masuk ke data view. Data view-nya kita lari ambil dari Excel. Nah, ini harusnya dihitung per variabel. X1 sendiri, Y X2 sendiri, X3 sendiri, Y sendiri. Katakanlah sekarang saya mau yang Y ya. Saya pakai data yang Y aja deh. Saya kasih contoh satu. Ini. Kita copy. Oke, sampai sini. Kita copy seperti tadi. Di blok dulu, tekan Ctrl C, buka SPSS-nya. Ya, kita masuk sini. Kita klik di sini, paling atas. Kita tekan Ctrl V. Ctrl V itu untuk paste. Untuk paste. Nah, kemudian kolom berikutnya, ya, kita ambilkan lagi dari Excel. Nah, ini permasalahannya. Kalau Anda tidak buat analisis deskriptifnya, sorry, Anda tidak membedakan berdasarkan lama bergereja atau tidak lagi perempuan, maka Anda akan kesulitan buat di sininya. Gitu. Nah, oke ya. Kalau di sini saya coba pakai data yang ini. Saya nggak pakai yang lama bergereja. Saya pakai data laki perempuan. Saya copy. Ini nomor 1. Kalau angka 1 itu menandakan laki-laki. Nomor 2 itu menandakan perempuan. Jadi nanti kalau data Anda di Google, Anda kan kasih pilihan. Nomor 1, kalau Anda laki-laki centang angka 1. Kalau perempuan centang angka 2. Nanti muncullah seperti ini. Ini kita blok semua. Ya, caranya shift page down, terus turun, copy. Ingat, angka 1 laki-laki, angka 2 perempuan. Bukan berarti perempuan lebih bernilai daripada laki-laki ya. Di sini 1 dan 2 bukan menunjukkan bahwa nilai 1 lebih rendah dari 2 atau 2 lebih tinggi dari 1, enggak. Ini hanya untuk pengkodean saja. 1 kode untuk laki-laki dan 2 kode untuk perempuan, bukan 2 lebih tinggi dari 1. Oke, kita Ctrl C. Kita buka di sini, kita masukkan. Ya, tekan di sini, kita tekan Ctrl V. Ya, setelah itu kita buka kolom bawah, tadi kan di data view. Ini posisi ini adalah data view. Sekarang kita klik yang pojok kiri tapi yang sebelah kanannya lagi, yang sebelah ini ya. Kita tekan variable view. Ini kita kasih tulisan. Ini adalah Y. Nanti Anda bikin sendiri yang X1, X2, X3 ya. Nah, ini saya tulis Y-nya adalah pertumbuhan rohani misalnya. Dan ini adalah kelamin. Jenis kelamin misalnya. Nah, saya kasih kelamin. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian Anda masuk ke sini, lihat di halaman 3. Lihat di halaman 3. Nomor 3 di halaman 47. Halaman 46 dulu. Halaman 46 dulu ya. Lihat di halaman 46. Analisis yang nomor 2. Di sini kita masukkan di kolom ini ya, value. Kita klik di value, maka akan keluar seperti ini. Kita kasih pengkodean tadi. Nilai 1 untuk apa? Laki-laki. Kita tambahkan. Nilai 2 untuk perempuan. Klik OK. Kalau misalnya Anda mungkin mau gay atau bencong atau apalah terserah, mau ada 4 jenis kelamin, silahkan monggo. Atau mungkin ini Anda lamanya bergereja. Nomor 1 bergereja 0 sampai 3 tahun. Nomor 2 bergereja sekian tahun. Ini di sini keterangannya nanti. Ya. Kemudian oke, udah itu aja kita. Klik OK.
Kemudian pada kolom ini, measure, pada kolom measure, kita klik. Yang atas, kita klik scale. Ya, yang untuk variabelnya. Kalau ini variabel Y, X1, X2, X3, semuanya kita pakai scale, skala. Kemudian untuk yang jenis kelamin, atau untuk lama bergereja, untuk jenjang pendidikan, maka kita klik di sini, kita pakainya nominal. Nanti boleh diulang rekaman saya ya. Setelah itu baru kita klik halaman 48, boleh dibuka. Di halaman 48, kita tinggal contoh di buku aja. Kalau mungkin Anda nggak hafal caranya, tinggal ngikutin di buku aja. Kemudian halaman 48, di situ ya yang paling atas. Selanjutnya klik apa di situ? Analyze. Silakan buka halaman 48. Kemudian Analyze, compare min, compare, means. and then One way ANOVA. kita masukkan. Oke. Yang sini yang ini pertumbuhan rohani atau variabel Y atau variabel X atau variabel apapun, X1, X2, X3, salah satu ya, satu-satu, kita masukkan sini, dependent. Sedangkan yang ini bisa jenis kelamin, bisa tingkat pendidikan, bisa lama bergereja atau apapun, kita masukkan di sini. Kolom faktor. Ya. Setelah itu kita akan klik ini. Ini ada 4. Kita klik yang option. Karena kita mau melakukan tes yang ketiga, yaitu tesnya adalah homogenitas, maka kita centang di sini. Namanya tesnya homogeneity of variant test. Setelah itu Anda tinggal klik continue. Anda klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Syarat dari uji yang ketiga ini, uji homogenitas ini adalah jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka lolos uji ini. Sekarang kita lihat nilai signifikansinya berapa. Nah, ini signifikansinya. Kita lihat ya, ini kan tes homogeneity of variances. Nilainya harus lebih dari 0,05. Dan ini lebih dari 0,05. Jadi data ini lolos uji homogenitas. Ya. Nanti dari hasil-hasil ini kemana larinya? Yuk kita buka yang bab 1 sampai bab 5-nya. Kita masuk ke bab 4. Ya, kita lihat ini. Ini uji normalitas. Mahasiswa ini uji normalitasnya menggunakan apa? Oh, menggunakan Higginson. Ya. Ini normalitas untuk X1 katakanlah. Ini adalah normalitas untuk Y misalnya. Nah, kalau Anda tadi, Anda kan variabelnya tidak ada variabel Z. Kalau ini ada variabel Z. Kemudian uji linearitasnya. Uji linearitasnya disebutkan pakai cara apa? Oh, beliau pakai cara signifikansi linearity. Kalau itu tidak lolos pakai ini, tadi bisa pakai R-square misalnya ya. Nah, kemudian uji yang ketiga, masukkan aja angka-angkanya, tinggal Anda pindah-pindahkan di sini. Nah, kemudian uji yang ketiga, namanya uji homogenitas. Uji homogenitas syaratnya apa? Nah, ini. Signifikansinya lebih dari 0,05. Ini untuk yang variabel X. Di sini ada untuk variabel Y, gitu ya. Jadi per variabel ya ini homogenitasnya. Nah, syaratnya apa? Ya harus nilainya lebih dari 0,05. Ini aja yang Anda perlu tahu. Homogenitas X1 berapa? Homogenitas X2 berapa? Homogenitas X3 berapa? Homogenitas Y berapa? Selesai.
Anda hanya perlu membuat rangkuman itu. Jadi dari semua ada uji asumsi dasar, jadi uji prasyarat ada 2, yaitu uji asumsi dasar dan satunya uji asumsi klasik. Kita sudah kerjakan yang uji asumsi dasar ini, ada 3 uji. Kita sudah selesai sampai di situ. Saya melihat takutnya Bapak-Bapak ini sudah panas berasap-asap ini. Silakan. Yang penting Anda tahu kriterianya aja. Pak Manu Sorry, mungkin ada tambahan, silakan. Iya, kenapa Pak Indra? sorry Bu Wit, itu kan uji homogenitas itu kan tadi dihitung per variabel dengan salah satu deskriptif ya. Misalkan deskriptifnya di situ kan misalnya ada jenis kelamin, ada pendidikan, berarti diambil salah satu aja ya Bu ya? Mau dihitung semua juga monggo loh Pak. Nggak Bu, salah satu aja. Kalau bisa satu. X sendiri, X1 sendiri, Y sendiri ya Pak ya? Iya, sendiri-sendiri, tapi dengan salah satu sifat deskriptif itu ya Bu. Baik, boleh jenis kelamin, boleh Semua juga nggak pendidikan. apa-apa Pak. Iya, oke Bu. Boleh Pak. Thank you. Thank Pak you. Manu monggo kalau ada tambahan Pak Manu silahkan. Kita baru sampai ujian pertama, uji asumsi dasar. Ada 3 uji asumsi dasar. Kita akan masuk ke uji asumsi yang berikutnya yaitu uji asumsi klasik regresi. Silakan Pak Manu. Pak Manu monggo. Lanjut, Mau ada lanjut Bu, lanjut. Saya nggak tega. Memang ini agak malam, saya minta maaf. Agak malam, besok juga saya Zoom tapi dengan yang berbeda. Jadi bisanya cuma malam, pagi ada yang harus diselesaikan juga. Oke, kita akan lanjut. Uji yang berikutnya adalah uji asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik regresi ini, uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik ini apa aja macamnya? Ini kita bisa lihat. Nah, uji asumsi klasik ini adalah uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heterokedastisitas. Jadi total Anda harus lolos uji 7. Setelah Anda lolos uji 7 ini, baru Anda boleh uji hipotesis ini. Uji hipotesis ini jumlahnya berapa? Ya sejumlah rumusan masalah Anda. Kalau rumusan masalah Anda 8, ya uji hipotesisnya ada 8. Nah, gitu. Oke, sekarang kita masuk uji asumsi klasik yang kedua. Namanya, kita akan masuk uji asumsi atau uji yang kedua ya. Asumsi klasik ada 1, yang pertama ada uji normalitas. Ada 4 ya ujinya. Uji asumsi klasik, ada 4. Yang pertama adalah uji normalitas. Normalitasnya normalitas apa? Normalitasnya residual. Anda bisa buka halaman 49. Nah, bab 4 ini isinya apa? Bab 4 ini Anda tinggal mindah-mindahkan aja. Hasil-hasil SPSS-nya tinggal Anda copy-copy ke sini aja gitu loh. Jadi bab 4 ini isinya adalah Anda memindahkan dari hasil-hasil SPSS ini, tabel ini Anda copy masuk, gitu loh. Kalau tadi ada linearitasnya dengan Kolmogorov, ya tabel Kolmogorovnya copy masuk. Tinggal begitu aja, mindah-mindahkan aja. Nah, masalahnya kesulitannya adalah Anda nggak tahu apa yang mau dipindah, gitu kan? Nah, itu aja. Nanti Anda ulang video ini, nanti yang mana yang mau dipindah. Saran saya, yang bisa, yang sudah mampu SPSS, jangan pelit berbagi ilmu. Karena apa? Selama 10 tahun saya mengajar, semakin saya ditanya, itu tambah pinter loh. Karena apa? Semakin saya ditanya, kemudian nolong teman, nolong mahasiswa, ada kecentok, ada yang, waduh, stuck di sini nih. Kita akan cari cara, kita akan belajar lagi, kita akan coba klik, tambah pinter. Nah, yang tidak bisa mengoperasikan SPSS, jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya bukan kelihatan pintar, tapi malah maaf, ujian kelihatan bodohnya nanti. Maaf kalau saya gunakan kata-kata itu. Jadi lebih baik saran saya untuk mengerjakan SPSS ini, kalau memang tidak bisa ketemu di satu lokasi, yuk kita sama-sama kumpul mahasiswa, sesama mahasiswa, running sama-sama. Yang sudah mampu, yang sudah bisa, mandu teman-temannya yang nggak bisa. Itu akan lebih cepat. Nanti akan jadi yang sudah bisa akan lebih matang gitu pengetahuannya untuk semua ini.
Nanti akan ketemu hasil-hasil yang aneh-aneh nanti pasti di sini. Nanti Bapak Ibu malah akan tahu, oh kalau hasilnya begini artinya, begini hasilnya. Nah, itu malah lebih baik. Saran saya, kumpullah di satu lokasi atau kumpullah di Zoom jam berapa, hari apa, sepakat hitung bareng-bareng. Yang nggak mampu, nanti tolong dibantu temennya untuk ngitung. Pak, nanti ini saya bantu hitungkan. Atau mungkin anaknya yang, atau kalau nggak mampu, anaknya yang bisa ikut SPSS, bisa hitung SPSS, anaknya yang disuruh ikut mendampingi misalnya, itu bisa. Itu saran saya yang lebih cepat. Ya, ini akan saya exit ya. Datanya saya exit. Oke, kita akan masuk yang berikutnya, uji asumsi yang ke-1 untuk asumsi klasik, yaitu uji normalitas residual. Bapak Ibu bisa lihat caranya yang pertama di halaman 51. Uji normalitas itu bisa pakai grafik yang namanya PP plot. Jadi uji asumsi klasik yang pertama adalah normalitas residual. Kita pakainya apa? Pakai cara PP plot. Halaman 51 dilihat. Ya, uji normalitasnya dengan cara PP plot. Mengoperasikannya bagaimana? Untuk mengoperasikannya, buka halaman 52. Untuk mengoperasikannya, buka halaman 52. Ya, ini ya. 52, kita lihat yang paling atas, di situ klik Analyze, Regression, klik Linear. Setelah terbuka seperti ini, ya, Anda masukkan dependent, itu adalah variabel Y, kita klik variabel Y, masukkan ke sini. Ini adalah variabel X, kita tekan di sini, kita klik di sini, tekan Ctrl A untuk ngeblok semua. Nah, setelah itu X ini masukkan ke independent. Setelah selesai, kita masukkan, klik, ini ada 4 ya, ada 5, klik plot. Kita centang ini, karena kita kan mau ujinya normalitas. Normalitas residual. Kita klik yang di sini plot. Nah, setelah kita klik plot, ini ya, sudah sampai ada tanda centang. Klik continue, dan kemudian klik OK. Kita lihat. Nah, ini adalah hasilnya. Kriterianya apa? Uji yang asumsi klasik dengan PP plot ini, kriterianya adalah ketika titik-titik ini, adalah menyebar di sekitar garis normal ini, maka lolos uji normalitas. Jadi panduannya adalah, patokannya adalah ketika titik-titik ini tersebarnya mendekati garis ini, di seputar garis ini, maka lolos. Yang tidak lolos adalah ketika titik ini ngacak di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, itu nggak boleh. Jadi kalau seperti ini mengikuti garis normal, bisa ditarik garis satu begini, itu lolos uji normalitas residual. Seperti itu. Kalau misalnya nggak lolos seperti ini, jarang. Tapi di buku itu ada cara lain, yaitu dengan one sample Kolmogorov-Smirnov. One sample Kolmogorov-Smirnov. Caranya gimana? Saya exit dulu ya. Saya exit. Supaya nggak bingung. Cara yang kedua, kalau cara tadi ternyata tidak lolos, maka pakai cara yang lain. Misalnya one sample Kolmogorov-Smirnov. Cara one sample Kolmogorov-Smirnov gimana? Bisa dibuka di halaman 54. Nah, mungkin yang belum punya bukunya, nanti bisa minta tolong pinjam sama temennya. Caranya begini, kalau memang belum punya bukunya, ya lihat ini ya.
klik analyze. Cara yang kedua namanya uji normalitas dengan metode one sample Kolmogorov-Smirnov. Klik analyze, kemudian klik regression, klik linear, diklik. Maka akan terbuka kolom seperti ini. Ya, udah benar seperti ini. Y dimasukkan dependent dan X masuk independent. Nah, kemudian ini dilihat ada 5 kotak di sini. Tekan yang save, klik save. Setelah klik save, maka Anda akan mencentang ini yang dicentang. Unstandardized. Centang unstandardized. Ya. Oke. Nah, tekan continue. Setelah tekan continue, kita oke. Abaikan hasil yang di sini ya. Oke. Kita kembali ke yang datanya. Nah, nanti akan muncul di sini. Tadi kan kita akan cuma ada X1, X2, Y. Kalau yang ada X3-nya ini tambah satu kolom X3. Nah, dari hasil tadi, dari kita klik analyze, kemudian regression linear, maka kita dapatkan satu kolom tambahan. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi untuk trik data lebih. Saya tidak akan menjelaskan di sini. Nah, untuk data yang lebih tadi, kita lihat. Ini kalau data-data seperti ini, nih, minus sampai 22 ini bikin data jelek ini sebetulnya. Di sini tempatnya yang bikin jelek. Jadi nilainya yang bagus ya pasti yang mendekati 0. Kalau yang ini, wah ini outlier banget, ini pasti keluar sekali datanya. Lihat ini menyimpang. Semuanya kan yang penting mendekati 0. Bisa plus atau minus. Misalnya minus 3 atau plus 3. Pokoknya mendekati 0. Nah, seperti ini data ini bikin rusak. Oke, selanjutnya kita baru mau cari ujinya. Caranya kita butuh data ini kan tadi. Klik analyze. Memang bingung pasti. Saya yakin yang tidak familiar pasti bingung untuk klik-klik-klik, apalagi yang belum punya SPSS, software SPSS-nya. Nggak apa-apa, diperhatikan aja. Klik analyze, kemudian masuk ke non-parametric, masuk ke ini. One sample KS. Oke, boleh dilihat di bukunya. Bedanya di sini saya ulang ya. Saya ulang. Oke, analyze non-parametric. Maaf. Ini ya, ini saya blok semua. Ctrl A, saya kembalikan ke sini. Yang unstandardized saya balikin ke sini. Coba langsung saya klik. Nah, hasil ini yang kita butuhkan. Tabel ini yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nilainya adalah ketika nilai asymptotic-to-tail-nya ini lebih besar dari 0,05, maka dikatakan signifikan. Jadi kita lihatnya nanti nilai ini.
untuk uji yang one sample Kolmogorov-Smirnov test ini dikatakan lolos uji atau dikatakan normal ketika ya, nilainya lebih dari 0,05. Selesai untuk uji yang pertama. Ingat, kita untuk uji asumsi klasik kita punya 4 uji, dan kita masih butuh 3 uji lagi. Uji yang kedua, tadi uji yang pertama ya, normalitas residual. Uji yang berikutnya, namanya uji multikolinearitas. Nah, ini yang Pak Petrus kemarin saya sampaikan. Uji yang berikutnya namanya uji multikolinearitas. Syaratnya adalah, Bapak Ibu boleh tulis, untuk uji multikolinearitas itu tidak boleh terjadi linearitas antara variabel bebas. Linear itu maksudnya begini loh, garis lurus berhubungan, nggak boleh. Jadi multikolinearitas itu untuk memastikan bahwa antar variabel bebas itu nggak boleh ada hubungan. X1 nggak boleh berhubungan ke X2, X2 nggak boleh berhubungan ke X3, X1 tidak boleh berhubungan ke X3. Ya, X variabel X berapapun hanya boleh berhubungan ke Y. Kecuali Anda menjadikan X2 sebagai variabel intervening. Ya, tidak boleh ada hubungan antar variabel bebas. Saya ulang ya. Syarat uji multikolinearitas adalah tidak terjadi multikolinearitas. Apa multikolinearitas? Hubungan linear yang multi. Multi itu antar sesama variabel bebas, tidak boleh terjadi hubungan. Ya, saya ulang. X1 tidak boleh berhubungan ke X2, X2 nggak boleh berhubungan ke X3, atau X1 berhubungan ke X3, nggak boleh. Itu syaratnya. Ini untuk yang kemarin saya sampaikan ke Pak Petrus. Apakah Pak Petrus ada? Ada Bu, ada Bu. Ya, ini Pak yang tidak boleh terjadi ya Pak ya, multikolinearitas. Iya. Oke, saya lanjut. Nah, untuk uji multikolinearitas, cara yang bisa digunakan ya, kita klik analyze, kemudian regression, linear, ya, ini sudah betul, Y masuk ke dependent, independent, X-nya, kemudian setelah itu kita centang statistik, di sini kita centang karena ini uji multikolinearitas, kita centangnya collinearity diagnostic. Kita klik di sini, klik continue, oke. Sebetulnya caranya seperti cara main game saja. Karena tinggal ngikutin buku, bukunya ngomong klik ini, klik ini, klik ini. Tapi masalahnya kalau nggak familiar itu yang susah. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya segampang itu caranya. Syaratnya apa syaratnya? Untuk uji multikolinearitas, nilai VIF ya, bukan FIV ya, jangan kebalik. Ini adalah V. Biasanya ada yang kebalik antara huruf V dan F. VIF-nya untuk bukunya Dwi Priyatna itu mengatakan syarat VIF-nya nilai ini harus di bawah 10 atau kurang dari 10. Dan nilai toleransinya ini harus lebih dari 0,1. Ini kebetulan lebih dari 0,1. Ini 0,6, lebih dari 0,1. Lolos. Dan nilai VIF ini kurang dari 10. Jadi dari sisi ini lolos, dari sisi ini lolos. Nah, bagaimana kalau Anda pakai buku lain? Buku lain ada yang mengatakan bahwa nilai VIF itu maksimal 5. Jadi sesuaikan dengan buku yang Anda pakai. Kalau di bab 3 Anda pakai buku yang mengatakan syarat VIF-nya kurang dari 5, ya harus nanti pembahasannya kurang dari 5. Jadi tergantung buku yang Anda pakai. Gitu. Oke. Dari sini kita sudah selesai uji yang kedua untuk asumsi dasar. Jadi tadi sudah ada 3 uji asumsi klasik. Tadi ada yang pertama 3 uji asumsi dasar dan kita saat ini sudah lolos 2 asumsi klasik.
masih sisa 2 uji lagi. 2 uji lagi yaitu uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Nanti pasti Bapak Ibu sampaikan begini, Bu, kok ngomongnya susah banget toh. Nanti ngomong multikolinearitas sudah ribet. Heterokedastisitas sudah ribet. Autokorelasi ribet. Dicoba aja sekarang ngomong heterokedastisitas, multikolinearitas, pasti kan belibet. Kalau cepat-cepat, kalau belum pernah. Nggak apa-apa. Itu learning by doing aja. Kita nanti kalau ujian, jangankan mau inget multikolinearitas, sudah ngomong udah blank pasti nanti. Nggak apa-apa. Itu nanti karena proses aja. Nanti lama-lama bisa lancar. Oke. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya lanjut 2 uji lagi ini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Bu Agustina, Endang, menyimak? Endang nyimak? Nyimak. Nyimak, Bu. Oke, nanti kalau sudah bisa, diajarkan teman-temannya ya, Endang. Baik, Bu. Kan ada Pak Manu juga, tadi sudah diajari Pak Manu ya. Pak Iya, Bu. Timotius Alex, apakah ada di balik layar? Iya Bu, ada Bu. Baik. Oh, Bapak pembimbingnya siapa, Pak? Pak Adi sama Pak Manu. Pak Manu dengan? Dengan siapa? Bentar. Pak Doni. Oke. Speed up ya, Pak. Ayo, Pak, speed up. Terus Pak Bayu pembimbingnya siapa, Pak Bayu? Apakah di balik layar? Pak Bayu nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Bu Agustina ada? Oke, 2 uji lagi. Ini saya exit lagi supaya hasilnya kosong lagi. Nanti kalau saya tumpuk hasilnya Anda bingung. Nah, jangan lupa kalau memang Anda bingung, setiap mau di-exit hasilnya, klik dulu file save, di save. Jadi nanti kalau uji yang pertama save-nya uji multikolinearitas misalnya, save uji multikolinearitas. Jangan lupa, tadi hasil semua tadi itu Anda harus simpan di file masing-masing. Dan hasilnya harus Anda masukkan di lampiran. Semua hasil itu. Tiap hasil masuk di lampiran ya. Nanti lampiran berapa uji ini, lampiran ini nomor sekian uji ini, lampiran nomor sekian uji ini. Urut-urutan lampirannya Anda bisa mengikuti yang contoh disertasi atau skripsi yang kami sudah bagikan. Urut-urutan lampirannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi ini kita membutuhkan bantuan yang namanya tabel DU/DW. Pak Manu ada share tabel DU/DW? Sudah, Bu. Udah. Kita mau lanjut atau gimana Pak Manu, ini uji persyaratannya? Atau mahasiswa? Persyaratan dihabiskan aja, Bu. Ya, lanjut aja, Bu. Oh gitu. Nggak kemalaman ini? Jam 10, apakah sudah mengantuk? Oke. Lanjut, Bu. Oke. Untuk uji yang berikutnya, uji ketiga namanya uji autokorelasi. Syaratnya adalah tidak boleh terjadi masalah autokorelasi. Jadi syarat ya, syarat uji yang ketiga ini adalah tidak boleh terjadi masalah autokorelasi. Ini aja yang penting Bapak Ibu note-note itu. Syarat uji ini apa? Syarat uji ini apa? Syarat uji ini apa? Nanti Pak Manu tolong bantu tambahkan keterangan-keterangan ya Pak Manu kalau memang kita mau lanjut uji hipotesisnya next. Oke. Kemudian caranya adalah yang pertama analyze, regression, kemudian klik linear. Sudah terbuka seperti itu. Ini sudah betul. Kemudian kita centang statistik. Kemudian kita centang pakai Durbin-Watson. Klik continue. Klik OK. Selesai. Pak Manu bisa bantu saya tabel Durbin-Watson-nya ya Pak Manu. Nah, kita lihat di sini ya. Sudah, DU/DW sudah, Bu.
Sudah, Sudah apa, Pak? sudah saya share di grup. Oke. Bisa bantu nanti share di sini, Pak ya, cara melihatnya. Kan Bapak punya ada di laptop Bapak. Punya saya nggak per detail gitu, Pak. Oke. Cara menentukan uji yang ini adalah kita melihat bahwa nilai Durbin-Watson-nya ini loh. Kriterianya adalah nilai Durbin-Watson itu, nilai ini ya, kita akan membandingkan bahwa nilai Durbin-Watson itu kita bandingkan dengan nilai DU. DU-nya dapat dari mana? DU-nya dapat dari tabel. Ya, saya ulang, DU-nya dapat dari mana? Dari tabel. Nilainya DW ini adalah harus terletak antara DU dan 4 min DU. Misalnya nanti nilai di tabel ya. Nilai tabelnya misalnya DU-nya 2. Maka nilainya harus terletak antara 2 dan 4 min 2. 4 min 2 berapa 2? Ya, apakah 1,8 ini terletak antara 2 min 2? Gitu. Kalau memang terletak di antara itu, maka nanti lolos nilainya. Pak Manu ada tabel DU? Bisa share? Oke. Nah, cara melihat tabel DU adalah kita lihat nilai Durbin-Watsonnya sudah segini ya, kita bandingkan ya. Berapa nilai DU-nya? Ada Pak Manu? Tabel DU saya kebetulan ini N-nya adalah jumlahnya 156. Jadi cara melihat tabel DU adalah gunakan signifikansi atau alfanya 5%. Yang pertama ya, untuk tabel DU carilah yang alfanya 5%. Kemudian carilah baris yang menyatakan N-nya adalah sejumlah sampel Anda. Kalau sampel saya tadi kan 156, maka carilah N-nya 156. Tabel ke atas begini adalah N. Kemudian tabel yang ke kanan ini adalah tabel K. K itu adalah jumlah variabel bebas. Jadi kalau saya tadi datanya adalah 156 responden, maka ke bawah 156, ke kanan adalah 2. Kenapa 2? Karena X-nya 2. Tapi kalau S3 kan X-nya 3 ya, carilah X-nya 3 ke bawah 156. Oke, kita lihat itu, lihat. Oke, ini ya ada 156 dengan X-nya 2, Pak. Kita gunakan yang X2. Nah, X-nya 2 ya, X2 berarti kolom yang kedua dan ketiga. Turun, Pak. Oke. Nah, nilai DU-nya adalah berapa itu? 17642. Pak Manu bisa ketik di kertas kosong di blank note bahwa nilai DU harus DW harus antara DU dan 4 min DU. 17 berapa tadi? 17642. 7642. Mungkin bisa close screen, Pak. Ganti Microsoft Word, Pak. Ya, dilihat caranya ya. K-nya adalah jumlah variabel bebas. Variabel bebasnya tadi kan ini cuma 2 X-nya. Maka K-nya 2. Ke bawah, ini adalah sampelnya. Nah, nilai DU-nya kita lihat di situ adalah berapa? 17642. Oke, Pak Manu bisa di blank note, blank itu. Oke ya, 17642. Oke, 17. Mungkin klik dulu Pak Manu, nilainya harus antara DU dan 4 min DU. Di atasnya, Pak. Itu DU, D kecil, Pak. Pak Manu bisa step ke kanan, tap ke kanan. 4 min DU. 4 min DU itu berarti 4, angka 4 biasa, dikurangi 1,7642. Itu DU, masih DU, Pak. DU, terus Bapak tap ke kanan, Pak. DU nih, Pak. DU dulu, Pak. DU harus tap ke kanannya 4 min DU. Itu 4-nya ketinggalan.
Bisa, Pak? Kenapa, Pak Langsung Manu? Ibu sebutkan aja, saya ketik. Oke, DU yang di atas tuh DU. Adiknya. DU, terus yang sebelah kanan 4 min DU, Pak. 4 min DU-nya adalah 2,2358. Dua koma 2358. 2,2358. Atau mungkin coba saya aja, Pak. Coba saya Bapak full screen. Oke, coba saya share screen, Pak, ya. Ini, Pak. Saya pakai ini ya. Ini ya. Jadi nilainya menentukannya ini. Saya pakai halaman terakhir aja. Oke. Jadi nilainya DU itu harus terletak antara DW terletak antara DU dan 4 min DU. Ya, DW terletak antara ini DW ya. Begini. Tadi kita ketahui nilai DU-nya berapa? 1,7642. Nilai DW-nya berapa tadi nilai DW-nya? Sedangkan nilai ini, nilai 4 min DU adalah 2,2358. Nah, sekarang kita lihat nilai DW-nya. DW-nya berapa? Kita lihat hasil DW kita. Hasil DW kita 1,835. Nah, kita masukkan ke perhitungan yang tadi. Cocok nggak? DW-nya di sini. 1,835. Apakah nilai 1,835 itu terletak antara 1,7 dan 2,2? Iya. Kalau iya, berarti ini lolos uji. Itu aja. Gitu ya. Jadi nilainya harus terletak antara DU dan 4 min DU. Itu lolos uji. Uji yang terakhir adalah uji autokorelasi. Oh, sorry, tadi autokorelasi ya. Sorry. Uji yang berikutnya terakhir adalah uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ya. Oke. Uji regresi nanti dengan Pak Manu. Oke, uji berikutnya adalah yang terakhir heterokedastisitas. Oke, kita masih pakai data yang sama. Uji heterokedastisitas itu ada beberapa cara. Salah satunya di buku ini yang digunakan adalah uji Gletser. Uji Gletser caranya bagaimana? Analyze, ya, analyze. Nah, kemudian regression, masuk ke linear. Ya. Setelah itu klik save. Kita masuk unstandardized. Tapi karena tadi kita sudah melakukan, kita tidak akan melakukan lagi. Yang kita butuhkan adalah data ini. Nanti akan keluar data ini. Residual 1. Setelah keluar data residual 1, maka kita klik transform. Tadi kita sudah pernah melakukan, makanya data ini masih ada.
Ya. Setelah itu kita klik transform. Transform compute variable. Oke. Setelah compute variable, kita ketik di sini, ini ketik manual aja. ABS underscore res. Kita ketik manual aja. ABS underscore res. Nah, kemudian di sini klik all. Start klik all. Klik di ABS. Nah, ya. Yang kita masukkan adalah di sini nilai ini. Klik di sini, kita pindahkan ke sini. Ketemu ini. Setelah itu kita klik OK ya. Tunggu hasilnya. Mohon maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya karena terpaksa malam. Saya berpikir juga kalau malam Bapak Ibu mesti yang di rumah, anak-anak sudah aman, pekerjaan sudah selesai, sudah sampai di rumah. Kalau nanti saya bikin jam 6, ada yang masih di jalan dan sebagainya. Ini maaf, agak lemot. Nanti intinya akan keluar di sini data, nah ini ABS res. Ya. Yang kita butuhkan adalah nanti keluar ABS res ini. Nah, setelah keluar data ABS res ini, baru kita klik ulang, ya, analyze, regression, linear. Tadi di sini masuknya adalah dependent Y. Ganti, kembalikan. Masukkan sini. Yang kita masukkan di dependent adalah yang ABS res ini. Setelah itu kita klik OK. Oke, kita ke bawah. Kita cari tabel koefisien. Ini ya. Standar koefisien. Sebentar, saya coba ulang ya. Analyze, regression, oke, linear, ini ABS res, kemudian ini, oke. Oh, ini kenapa salah tadi? Karena masih kecentang semua ya. Nilainya masih kecentang. Nanti akan keluar tabel koefisien dengan nilai signifikannya. Nanti kalau kita lihat ya, ini nilai ini. Seharusnya nilai ini adalah nanti lebih dari 0,05. Tapi ini kurang dari 0,05. Harusnya tabel ini nggak keluar ya. Kenapa tadi ini keluar? Karena saya centangannya belum dihapus. Ini nggak usah keluar. Oke. Kita lihat tabel signifikannya di sini. Harusnya signifikansi yang di sini itu lebih dari 0,05, tapi ini kurang dari 0,05, jadi tidak lolos uji yang keempat ini. Jadi data mahasiswa yang bersangkutan ini tidak lolos uji yang keempat, yaitu heterokodastisitas. Oke, dari saya cukup untuk uji. 7 uji ini Anda lolos, maka nanti Anda bisa uji regresi dengan Pak Manu dan uji analisis deskriptif. Pak Manu monggo. Pak Manu mau sampaikan dulu Pak, saya tutup. Silakan Pak Manu. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih siap untuk masuk ke uji hipotesis? Atau uji hipotesisnya mau dipending hari apa? Besok. Sambil nunggu suara Pak Manu dan nunggu Bapak Ibu kerjakan yang 7 uji itu? Pending, Bu. Pending ya.
Pak Manu mungkin sampaikan garis besarnya saja, uji yang uji yang deskriptif itu uji apa saja, uji hipotesisnya itu bagaimana, nanti penjelasannya klik-klik apanya menyusul, Pak Manu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di file yang saya bagi tadi itu sudah lengkap. Jadi langkah-langkahnya pun sudah detail di situ. Mohon maaf ya, ini ada kerusakan bukan pada pesawat televisi Anda. Ya, oke, saya buka sedikit ya, Bapak Ibu sekalian. Kita ke analisis deskriptif. Mohon maaf ya. Analisa deskriptif ini untuk menguji hipotesis. Kalau Bapak Ibu sekalian yang lengkap adalah hipotesis 1, 2, 3, dan 4. Jadi hipotesis yang berbunyi ini. Peneliti menduga tingkat pemahaman X ya tentang itu adalah sedang. Ya. Saya membagi ada tujuannya dan ada proses analisisnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui deskripsi statistik data seperti mean, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, dan lain sebagainya yang nanti akan berfungsi atau berguna untuk kita menguji hipotesis. Oke, yang akan kita pergunakan pada kesempatan ini adalah analisis deskriptif eksplorasi. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wiwit. Sebenarnya analisa cara mengoperasikannya running di SPSS. Oke, ini langkah-langkahnya. Ini semua lengkap, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tidak akan operasikan di SPSS. Kemudian saya langsung saja hasil yang sudah saya dapatkan. Nanti ada dapat seperti ini. Tadi Bu Wiwit sudah. Jadi kita kalau tadi Bu Wiwit runningnya langsung semua variabel dimasukkan. Tetapi untuk uji hipotesis ini, yang hipotesis deskriptif, kita masukkan satu persatu per variabel. Contohnya ini variabel X1. Maka nanti ketika kita running dengan metode seperti ini, dengan proses analyze, deskripsi statistik, dan explore, ya, maka akan keluar seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, dari output yang dihasilkan oleh SPSS ini, kita akan menentukan kategori. Perhatikan di sebelah kanan itu adalah hasil atau output dari analisa di SPSS. Kemudian kita akan membagi, menentukan range atau jangkauan dari nilai maksimum dan nilai minimum. Perhatikan di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian ada row minimum dan maksimum. Di situ minimumnya 47, maksimumnya 66. Maka range-nya adalah 18. Range itu jangkauan nilai terendah ke nilai tertinggi. Kemudian kita membagi kategori menjadi 3 kategori. Nanti ada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Jadi dari nilai yang diperoleh untuk variabel X1 kita akan bagi rendah, sedang, dan tinggi.
maka kita dapatkan nilai rentangnya atau range-nya adalah 18. 65 dikurangi 47. Nilai maksimum dikurangi minimum. Kemudian kita bagi menjadi 3 kategori. Caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? I itu interval ya. K itu adalah kategorinya, kemudian R itu range-nya atau jangkauannya, rentangnya ditambah 1. I kali K lebih besar sama dengan R ditambah 1, ini operasional matematisnya. Didapatkan nilai I atau nilai interval adalah 6,3. Jadi 18 ditambah 1 dibagi 3. Ketemunya 6,3, maka pembulatan ke atas Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ini statistik tidak mungkin ada, ya sering kali analogikan, tidak mungkin ada nyawa yang dihilangkan, yang bisa ditambah. Pembulatannya ke atas. Jadi ketemu intervalnya adalah 6,3. Setelah ketemu 6,3, kita dapatkan interval 6,3, kita masukkan di dalam persamaan. Untuk rentang kategori rendah, itu sama dengan nilai awal ditambah interval dikurang 1. Tadi intervalnya kan kita dapatkan intervalnya berapa? 7 ya. Interval kita dapat 7. Maka untuk kategori rendah, itu adalah nilai awal ditambah interval dikurang 1. Nilai awalnya 47. Nilai awal itu adalah nilai minimum ini. 47. 47 ditambah 7 dikurang 1 sama dengan 53. Maka untuk rentang kategori rendah itu adalah 47 dikurang 47 sampai 53. Rentang awalnya 47 ya. Kemudian batas untuk kategori rendah itu adalah 53. Jadi nilai rendah itu adalah berada di antara nilai 47 sampai 53. Kemudian kategori sedang, nilai awalnya adalah 53 ini saudara, 53 ditambah 1, 54. Kita mulai dari angka 54, 54 ditambah 7 dikurang 1 sama dengan 60. Maka rentang sedang itu berada di antara nilai 54 sampai 60. Kemudian nanti kategori tinggi, nilai awalnya pasti ya 60, kita tambah 1, 61, ditambah 7 dikurang 1, sama dengan 67. Jadi kita akan ketemu rentang dan kategori seperti ini. Untuk variabel X yang sudah kita analisa, maka nilai X akan termasuk di dalam kategori rentang rendah jika nilainya berada di dalam rentang ini, 47 sampai 53. Mari kita lanjutkan uji hipotesa. Untuk hipotesa deskriptif ini. Kita dapatkan saudara di sini bahwa nilai upper bound dan nilai lower bound, ini perhatikan. Ya, upper bound-nya 53 ini. Ya. Dan lower bound-nya 57, sekian, 39 dan upper bound-nya saya gedekan sedikit ya. Kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kelihatan? Halo. Kelihatan. Oke. Nilai upper bound-nya adalah 58,81, nilai lower bound-nya 57,39. Kita masukkan ke persamaan. Nah, ini. Nilai mu atau nilai rentang kategori yang kita hasilkan dari analisa kita, bahwa tingkat pemahaman ya itu berada di antara 57,39 sampai 58,81. Maka kalau kita masukkan di dalam rentang kategori yang sudah kita susun,
ini berada di rentang 54 sampai 60. Maka dia termasuk dalam kategori sedang. Ya. Jadi hipotesa terbukti karena apa? Karena rentang yang kita hasilkan, hasil analisa kita, ya itu berada, ya, nilai lower bound 57,39 dan nilai upper bound 58,81. Oke. Jadi berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama, peneliti menduga bla 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 adalah terbukti. Karena dari hasil analisis ditemukan bahwa pemahaman X-nya itu berada pada kategori sedang atau berada pada kategori ini. Ya, ini untuk uji hipotesis deskriptif. Ini bisa Bapak Ibu sekalian aplikasikan di uji hipotesis pertama, uji hipotesis kedua, kalau yang dan uji hipotesis ketiga, kalau yang Bapak Ibu sekalian yang tesis. Sementara disertasi yang menggunakan 4 variabel ini dapat diterapkan untuk pengujian hipotesis 1, 2, 3, dan 4. Ya. Ya, ini sudah selesai. Itu untuk uji 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Itu saja. Apakah Bapak Ibu sekalian masih sanggup untuk kita lanjutkan ke uji 5, 6, 7, dan 8? Saya pikir kita cukupkan kayaknya Bu Wiwit. Ya, cukup aja Pak dulu. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, ini saya bingung Pak. Kalau nggak ada pertanyaan ini karena sudah paham atau justru malah nggak ngerti sama sekali. Kemungkinan yang kedua ini. Nggak apa-apa, diikutin saja. Nanti tolong diulang-ulang kembali video ini. Bapak Ibu bisa merangkum seperti apa yang saya sampaikan tadi ya. Nanti hitung dulu, hitungnya bersama-sama dengan teman-teman yang lain, dengan rekan-rekan yang lain. Setelah itu kita buat rangkuman ya, 7 uji prasyarat itu apa saja, kemudian syarat uji pertama apa, uji kedua apa, uji ketiga apa syaratnya. Nah itu, setelah itu baru nanti kita akan masuk ke uji hipotesis. Nah uji hipotesis ini tujuannya untuk uji apa? Untuk menguji tepat seperti rumusan masalah Bapak Ibu sekalian, hipotesisnya. Kalau rumusan masalah 8, hipotesisnya pasti 8. Gitu ya. Oke, cukup malam ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan saya menunggu laporan untuk 7 uji itu. Jika ada kendala dengan 7 uji itu, misalnya ada yang nggak lolos dengan cara A, dengan cara B, bisa japri saya atau Pak Manu. Dan setelah lolos, nanti kita akan jadwalkan untuk bimbingan yang berikutnya. Untuk uji-uji yang lain. Kalau sebetulnya kita nggak boleh mencobai ya Pak, nggak boleh menguji ya Pak, menguji orang lain. Tapi ini perlu diuji. 7 uji ini. Bu, izin tanya Bu. Ya. Itu tahap atau langkah pertama kan harus selesaiin Google Form responden itu selesai baru masuk ke tahap kedua isi SPSS begitu kan, baru bisa uji selanjutnya kan? Ya, jadi kan isi Google Form Pak. Bapak kan sebar kuesioner dulu ya ini ya prosesnya. Iya, udah jalan. Bukan 30 orang ya Pak yang sudah Bukan. final. Oke. 210 ya. Nah, oke. Bapak pakai Google Form? Udah. Oke, dari hasil Google Form yang di email itu Bapak pindahkan di Excel tadi dengan format yang seperti saya contohkan tadi formatnya. Nah, kita butuh nilainya total X, total X1, total X2, total X3, total Y. Nanti kalau memang saya memerlukan total per dimensi, kan tinggal motong per dimensi. Yang sementara saya butuhkan nilai total per variabel. Kalau ada 4 variabel, maka total X1, X2, X3, Y. Nah, setelah itu Bapak hitung dengan SPSS seperti cara yang saya pandu malam hari ini. Nah, setelah dapat hasilnya, kalau memang lolos semua uji, maka Bapak baru bisa melaksanakan uji berikutnya.
untuk melaksanakan uji yang sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis Bapak yang 8 itu, maka kita butuh lolos 7 uji ini, persyaratannya. Kalau nggak lolos 7 uji ini, maka nggak bisa lakukan itu. Gitu, Pak. Nggak bisa lakukan uji yang lain itu, uji yang hipotesis itu. Ya, Yang Bu. Makasih ya. rumusan Harus, masalah harus Bapak. lolos di Bu Wiwit dulu baru ke saya, Pak. Iya, harus. Kalau nggak lolos di saya, nggak bisa lolos ke Pak Man, nggak bisa ketemu Pak Manu. Pak Manu, maaf Pak Manu, Iya. kalau saya boleh kasih masukan, itu kan suaranya habis. Hmm. Kalau Bapak berani minum telur ayam kampung, dibuka langsung ditelanin, nah itu